Jangan biarkan PHK menjalar. Nasib buruh di negeri ini dirasa kian pahit. Saat jelang kampanye politik, kerap mendapat janji dan pujian manis. Namun selepas kampanye, buruh seakan menjadi layang-layang putus. Mereka harus berjuang sendirian menghadapi beratnya hidup. Setidaknya itulah nasib yang dialami dan dijalani belasan ribu buruh yang harus menelan pil pahit pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Mereka menjadi pengangguran terbuka di bulan Ramadan lantaran sejumlah pabrik tempat mereka bekerja ambruk. Sebut saja Buruh Sanken Indonesia, PT Danbi Internasional, PT Bapintri, dan yang termasif adalah pemberhentian pekerja yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk. Pabrik-pabrik tersebut tutup karena berbagai alasan. Ada yang karena kebijakan dari investor untuk menutup lini produksi di Indonesia dan ada yang karena kondisi pilot. Negara memang sudah hadir di beberapa kasus tersebut. Sebagaimana aparat negara yang bernama pemerintah sudah berulang kali menggelar rapat, mengeluarkan instruksi, dan menebar janji terkait Sritex. Hanya kurang bukti. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat meresmikan perluasan pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 2017. Dan di akhir masa jabatannya, tanda-tanda keambrukan pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mulai mencuat. Joko Widodo sampai memanggil sejumlah pembantunya pada Juni 2024 untuk membahas keambrukan industri tekstil. Di satu sisi, pemerintahan Joko Widodo berjanji mencegah kerontokan industri tekstil dalam negeri. Di sisi lain, tidak kunjung mengoreksi peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak 8 tahun 2024 yang mempermudah impor tekstil dan produk tekstil dikala terjadi overproduksi di Tiongkok. Rezim pun berganti. Beberapa hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo memberikan instruksi dan langkah kepada 4 menteri agar menjaga perusahaan bisa tetap berjalan. Jajaran pembantunya pun beraksi. Mereka mendatangi lokasi pabrik di Jawa Tengah. Mereka meminta buruh percaya pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Dengan gegap gempita, negara berjanji berjuang bersama buruh. Bahkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di hadapan karyawan Sritex pada 15 November 2024 menyatakan lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat ribuan karyawan PT Sritex di PHK. Terbukti, usaha tekstil yang mulai berdiri pada 1966 itu akhirnya resmi pilot pada 1 Maret dan Noel tidak kehilangan jabatannya. Prabowo lagi-lagi memerintahkan bawahannya agar bisa memastikan pekerja bisa kembali bekerja. Selain itu, mengawal pemenuhan kompensasi PHK dan hak normatif lain kepada buruh yang terkena PHK. Kali ini, publik dan para kaum buruh bisa menilai apakah sekadar janji atau bukti. Apa yang terjadi dengan gelombang PHK di berbagai industri ialah persoalan serius, sangat serius. Lebih-lebih di tengah merosotnya daya beli masyarakat. Maka, menanggapi badai PHK dengan solusi janji bakal kian memukul pekerja. Karena itu, lakukan segera langkah radikal agar PHK tidak kian menjalar. Di sini, janji negara hadir akan dibuktikan. Mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.